udah tinggal sedikit waktunya, ya kan? Tapi masih ada 2 pertanyaan dari sahabat mulia, bahkan ini 3 Pak Tri. Ya. Ini kayaknya nggak muat deh, mungkin bisa cepat aja ya. Ya. Saya simpulkan kurang lebih ya. Jadi Ibu Dewi ini sudah meniatkan pasrah sama Allah gitu ya, dengan yang ditakdirkan, yang tidak sesuai dengan harapan, tapi udah pasrah, tapi hasilnya nggak sesuai yang diharapkan, tapi masih gelo. Pasrah tapi gelo, itu gimana supaya nggak begitu Pak Tri? Ya, itu sama seperti kalimat yang ditanyakan, itu sama begini. Wah, kamu tuh cantik, tapi kamu cerewet. Oh, jadi cantiknya nggak total? Atau gimana? Artinya apa yang menjadikan ungkapan di depan itu hilang karena ada kata tapi. Betul atau tidak? Coba sekarang dibalik. Kamu tuh cerewet, tapi kamu cantik. Oh, dapatnya yang cantiknya ya. Betul kan? Iya. Sama-sama kata. Iya. Tapinya dirubah susunannya. Oke. Yang di depan dan di belakang. Nah, ketika itu berarti apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, beliau belum berpasrah, belum tawakal, baru mulutnya tawakalnya. Kenapa? Tawakal itu hati tune in ke Allah, menyerahkan segala hidupnya, segala apapun itu karena qadarullah. Allah itu sudah tetapkan yang namanya nasib kita dalam bentuk apa, buruk dan baiknya ini sudah semuanya, tinggal kita itu untuk dipertemukan qadarullah. Nah, padahal qadarullah Allah itu tidak untuk mencelakai kita, sekalipun fakta dan bukti tidak menyenangkan. Itu nggak mencelakai kita Pak? Tidak, sekalipun itu membuat kita mati. Mahasiswa KKN meninggal di Maluku, itu sesuatu realitasnya bukan seperti bukti dan fakta. Aduh, ya Allah. Faktanya meninggal mereka. Tapi tahukah, meninggalnya boleh jadi itu husnul khotimah. Kita nggak tahu realitanya seperti apa yang ada dalam persepsi dan relung hati kita bicara apa itu. Maka hadirkan ke Allah. Sehingga ketika kita ingin tadi ya berserah diri kepada Allah, bukan menyerah. Berserah diri itu bukan menyerah, tetapi segala hal itu adalah dari Allah. Segalanya akan aku terima. Maka orang yang namanya berserah diri itu akan punya acceptance, punya ridho terhadap apapun. Jadi kalau saya sudah mengatakan saya itu sudah pasrah, tapi saya belum bisa menerima, sama saja berarti belum. Artinya sama seperti aku sudah maafkan, tapi saya belum bisa melupakan, itu sama. Dalam konteksnya bahwa itu belum melakukan sesuatu yang sesungguhnya, esensinya. Terus tapi baru melupakan, ucapan. udah maafkan tapi emang udah maafkan, cuman kadang sekilas gitu ingat itu. Ingat itu kalau orang memaafkan hatinya itu damai. Biasa aja, ingatannya ya? Tidak membuat membenci. Oh iya, ingat doang. Ingat doang. Dulu dia pernah gini. Iya, gitu. Tapi kan nggak bermasalah. Iya. Oh itu betul nggak? Udah ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kita nggak mungkin melupakan. Ya, tetapi damai dengan peristiwa itu, nggak ada sesuatu. Nah, maka itu kita harus gunakan hati kita, tambatkan kita segalanya pada Allah. Pasti, saya katakan pasti nih, bukan insya Allah ya, pasti akan mendapatkan keridhaan kita terhadap Allah. Kalau kita serahkan kita betul-betul all out pada Allah, bukan pakai tapi lagi. Titik ya Pak ya. Titik itu. Ya. Baik, mungkin besok insya Allah dilanjut lagi. Terakhir Pak Tri dari Ibu Memes, beliau ini kalau lagi kurang sehat, itu lebih mengarahkan bahasa-bahasa batin lewat lagu-lagu cinta gitu. Harapannya bisa positif juga. Itu bagaimana Pak Tri? Bagus Ibu Memes. Hidup ini akan menjadi indah dan bahagia. Ada 2 hal, love and gratitude. Ya, jadi cinta dan syukur. Maka orang cinta itu maka segitiga cinta, bukan cinta dalam arti cinta segitiga, enggak. Justru segitiga cinta. Aku, kita, dan dia. Maka aku mencintaiku, aku mencintai dia dalam arti orang lain ya. Lalu dia yang D besar itu adalah dalam bentuk Allah. Jadi kalau aku mencintai sesuatu karena Allah, itu menjadi indah semuanya. Maka tanpa cinta hidup berantakan. Maka ketika melihat pasangan kita, melihat apa yang ada di sekitar kita penuh dengan cinta. Karena Allah, pasti
hidup bahagia tanpa ada sesuatu yang membebani pada diri kita. Termasuk hal yang buruk pun ketika aku melihat dengan rasa cinta karena Allah, pasti engkel yang dilihat yang bagus, yang walaupun positif. Walaupun kayaknya nggak bagus, tapi kalau lihat dari bagus jadi bagus. Bagus ya? Karena tadi realita itu menurut persepsi dan perasaan kita. Itu quote-nya mesti ditempelin di tembok deh, buat iya, saya ya. Betul. Jadi realita itu menurut persepsi, bukan fakta dan bukti. Betul. Itu quote yang saya tulis dalam bentuk bersama Mas Tri kita bisa bikin bahagia. Wih, mantap. Itu Terima kasih banyak Pak Tri ya, udah jam 10 nih. Sama-sama, semoga bermanfaat, bisa kita amalkan. Ya. Insya Allah ya, langsung dimanfaatkan ya, langsung dilaksanakan gitu ya, sahabat mulia. Kita ketemu lagi di Salam Motivasi Rabu depan. Insya Allah. Insya Allah sehat semuanya, dan saya harus pamit dari Salam Sahabat Mulia untuk pagi hari ini. Thank you, selamat pagi.